Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu si Opan, dalam Z Dynasty Season 3 episode 7 atau Z Dynasty episode 59. Yang mana pada Z Dynasty episode 59 ini menceritakan Siovan yang masih menghadapi gelombang siluman binatang yang sekarang mengarah ke lembah ular beracun. Akan tetapi di sini Siovan menemukan jika di antara dua sekte yang bekerja sama ternyata ada yang berkhianat. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika gelombang siluman binatang masih terus mengamuk di sebuah desa. Dan terlihat desa ini sudah hancur berkeping-keping karena para siluman binatang ini menyerang tanpa pandang bulu. Di sini pun terlihat seorang ibu dan anaknya yang sedang ngumpet dari amukan para binatang ini. Akan tetapi salah satu harimau menemukan mereka, yang mana hal itu membuat sang ibu harus bergerak. Namun di sini harimau tersebut berhasil menangkap sang ibu, sementara sang anak sudah dia lemparkan. Kemudian terlihat jika salah satu harimau lainnya pun berusaha untuk menyerang anak kecil tersebut. Akan tetapi di sini pun muncul serangan petir dari langit yang langsung membuat kedua harimau tersebut terkapar. Yang mana ternyata serangan tersebut berasal dari Lu Suici yang sedang lewat tempat ini. Terlihat Lu Suici pun langsung membekukan beberapa binatang di tempat ini menggunakan teknik esnya. Setelah itu Lu Suici pun langsung menyerang semua binatang di tempat ini dengan dinginnya. Dan terlihat beberapa binatang yang tersisa lari ketakutan melihat teman-temannya dibekukan oleh Lu Suici ini. Setelah itu pun anak tadi langsung mendekat ibunya yang sudah lemas. Sementara Zheng Susu dan Jing Yu yang menyusul Lu Suici pun terkejut melihat desa yang sudah hancur parah. Di sini pun terlihat Lu Suici langsung berusaha menyembuhkan ibu-ibu tadi. Tak lama setelah itu Susu dan Jing Yu sampai di desa ini dan terkejut melihat desa yang sudah porak-poranda karena dihancurkan para binatang tadi. Kemudian Lu Suici meminta Zheng Susu pergi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi hingga para binatang mengarah ke desa ini. Zheng Susu pun merasa jika kawanan siluman ini seperti dipanggil oleh sesuatu karena semuanya pergi ke arah barat daya. Dan di sini pun Zheng Susu juga sudah menangkap seseorang dari sekte Raja Hantu. Kemudian Zheng Susu pun meminta orang ini untuk mengatakan semua yang dia ketahui. Dan orang itu pun mengatakan jika dia dan temannya membantu wakil ketua sekte Raja Hantu atau Guili untuk memandu kawanan monster ke lembah ular beracun. Lu Suici pun bertanya untuk apa mereka memandu kawanan monster ke sana. Namun pemuda ini mengaku bahwa dirinya tak tahu, karena yang dia tahu jika itu dilakukan untuk melawan monster binatang. Dan ketua sekte Raja Hantu sudah memimpin murid-murid lain ke lembah racun ular juga. Mendengar itu pun mereka tak mengerti apa yang sebenarnya sudah direncanakan oleh sekte Raja Hantu. Di sini pun Lu Suici berpikir jika Raja Hantu ingin melawan monster binatang, kenapa harus memandu kawanan monster itu ke sana? Sementara itu di lembah ular beracun, terlihat kawanan monster ini sudah mulai berdatangan. Dan Siovan bersama Peri Jin serta Jin Wuyan sudah menunggu di balik formasi racun yang dipasang Jin Wuyan kemarin. Di sini pun Peri Jin mengakui jika formasi yang dipasang sekte 10.000 racun sungguh luar biasa. Dan Jin Wuyan yakin jika selama 3 sekte bersatu, maka itu akan bisa mengatasi para siluman ini dengan aman. Sementara di sekte 10.000 racun, Peri San Mio pun bertanya pada Raja Hantu, menurut Raja Hantu berapa persen peluang keberuntungan kali ini. Dan Raja Hantu meminta Peri San Mio tak perlu khawatir karena selama mereka bersatu pasti akan berhasil. Dari luar pun Chang Song membenarkan hal itu karena formasi sekte 10.000 racun sudah dibuka. Dan ditambah dengan perlindungan master dari 3 sekte, maka mereka pasti akan bisa melewati krisis ini. Di sini pun terlihat jika kawanan monster tersebut terus berusaha untuk menembus formasi dari sekte 10.000 racun ini. Yang mana hal itu membuat Peri Jin terkejut karena jumlah siluman itu tiba-tiba bertambah banyak. Dan terlihat jika para siluman tersebut tak berhenti untuk bisa menembus formasi. Terlihat para ketua sekte ini sangat yakin jika rencana besar mereka akan berjalan lancar. Akan tetapi Siovan dan Peri Jin dikejutkan karena muncul ledakan besar dari sekte 10.000 racun setelah beberapa anggota sekte 10.000 racun datang. Terlihat Jin Wuyan pun diam-diam berusaha menyerang Siovan. Melihat itu Peri Jin merasa jika Jin Wuyan ini sudah gila.
Akan tetapi Qin Huyan pun tak akan melupakan masalah dirinya dengan Guili saat dirawa kematian waktu itu. Terlihat para anggota sekte 10.000 racun pun mulai menarik kekuatan formasinya. Dan di sini pun Qin Huyan ingin melihat apakah Guili yang terkenal dengan sebutan Tuan Muda Darah ini masih bisa tenang saat nyawanya akan direnggut para siluman itu. Dan kemudian pun Qin Huyan langsung menarik lagi formasi yang sudah dia pasang. Melihat itu pun Peri Jin bertanya apa maksud dari Qin Huyan ini. Padahal mereka berdua sudah berjanji untuk menghadapi sekte Raja Hantu bersama-sama. Akan tetapi Qin Huyan tahu jika sekte Raja Hantu dan suku Jin sudah berkomplot untuk menghancurkan sekte 10.000 racun. Yang mana karena itu sekte 10.000 racun akan berbalik melenyapkan kedua sekte itu. Di sini pun terlihat jika para monster ini sekarang mulai mendekat karena formasi pelindung sudah Qin Huyan cabut. Namun terlihat jika anggota suku Jin tetap berusaha untuk menahan para binatang ini. Setelah itu Yan Hui datang dan melaporkan kepada Xiaofan jika para murid tak bisa kabur karena dihadang oleh siluman monster. Kemudian terlihat jika Qin Huyan dan anak buahnya langsung meninggalkan tempat ini. Terlihat binatang yang ditahan anggota suku Jin pun dengan mudah melepaskan diri dari ikatan. Yang mana karena itu membuat semua murid pergi berhamburan. Akan tetapi Xiaofan kembali menggunakan tongkat darahnya untuk menyelamatkan para anggotanya. Kemudian Xiaofan meminta Yan Hui untuk menahan dulu gelombang monster ini dan kumpulkan pasukan. Sementara di desa, Zhang Susu menyadari jika kawanan monster datang lagi. Namun dia dikejutkan karena itu bukan kawanan monster biasa, melainkan siluman yang disebut dengan naga iblis. Melihat itu pun Lu Suici tak mengerti kenapa naga iblis ini bisa muncul di tempat ini. Dan karena sekte iblis sudah menyebabkan kekacauan ini, maka Lu Suici pun akan mencari tahu penyebabnya. Terlihat mereka bertiga pun langsung mengeluarkan formasi pelindung melihat naga tersebut terus menyerang ke desa ini. Akan tetapi terlihat jika mereka bertiga sedikit tertekan oleh naga tersebut. Di sini pun Susu tahu jika konon iblis naga ini kulitnya keras melebihi baja, yang mana teknik biasa tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Kemudian terlihat jika naga ini menggunakan kekuatan petirnya mulai mengangkat bebatuan di sekitar. Di sini pun Zhang Susu meminta Lu Suici untuk mencari cara menanganinya karena naga iblis ini benar-benar sulit dihadapi. Di sini pun Lu Suici meminta mereka berdua melindungi para warga untuk mengungsi, sementara Lu Suici akan menahan naga iblis ini. Terlihat Lu Suici langsung menggunakan formasi dari pedang tiannya untuk menahan serangan petir naga ini. Sementara Zhang Susu dan Jing Yu terus mengevakuasi penduduk dari serangan binatang yang berada di bawah. Terlihat naga tersebut pun terus berusaha menghancurkan formasi dari Lu Suici ini. Akan tetapi Lu Suici pun langsung menekan naga itu agar mundur. Yang mana karena itu bebatuan yang diangkat naga tadi kini malah berjatuhan dan hampir mengenai semua penduduk. Akan tetapi dengan cepat pun, Lu Suici langsung menebaskan pedangnya untuk menghancurkan bebatuan tersebut. Kemudian terlihat jika Lu Suici kembali berusaha menahan lagi serangan naga yang dilancarkan. Dan terlihat jika petir naga ini terus mengenai rumah-rumah para penduduk. Terlihat Lu Suici kembali menggunakan pedang tiannya untuk menekan naga ini lagi. Yang mana teknik Lu Suici kali ini bisa mengenai naga tersebut. Namun di sini Lu Suici sadar jika dirinya terus bertarung di atas desa ini, maka akan semakin banyak penduduk tak bersalah yang menjadi korban. Maka dari itu pun Lu Suici langsung menyerang naga itu lagi untuk memancingnya pergi dari tempat ini. Dan setelah itu pun Lu Suici membawa naga ini pergi untuk menjauhi desa. Di sini pun Lu Suici berniat memancing naga ini pergi ke tempat yang kosong dan sepi. Dan terlihat jika naga tersebut terus menyerang Lu Suici yang sudah membuatnya marah besar ini. Terlihat semburan api dari naga tersebut pun membakar hutan yang berada di bawahnya. Namun Lu Suici tak diam saja karena dia langsung menggunakan teknik ribuan pedangnya untuk menyerang naga ini. Yang mana kemudian Lu Suici langsung menyerangkan pedang tiannya tepat ke kepala naga tersebut. Akan tetapi Lu Suici baru sadar jika sisik naga ini memang benar-benar keras sekali. Yang mana kemudian Lu Suici pun kembali menggunakan tekniknya untuk sedikit menahan pergerakan naga tersebut. Kemudian Lu Suici kembali menyerangkan pedangnya dan Lu Suici berniat untuk mencari titik lemah dari naga iblis ini. Karena dengan begitu baru ada harapan menang untuk Lu Suici. Dan terlihat jika Lu Suici berhasil menendang naga tersebut ke tanah. Akan tetapi naga itu tak menyerah begitu saja dan menyerangkan petirnya dari balik asap tebal itu. Yang mana hal itu pun membuat Lu Suici harus terus menghindari serangan demi serangan dari naga iblis ini. Terlihat Lu Suici kembali menggunakan tebasan pedangnya melihat naga itu kembali melemparkan bebatuan.
Namun naga tersebut masih tak menyerah dan terus menyerang Lu Suici ini. Di sini pun Lu Suici juga menggunakan teknik petirnya untuk bisa melemparkan kembali naga tersebut ke tanah. Akan tetapi naga ini masih bisa bangkit, kemudian juga menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang Lu Suici tersebut. Melihat itu Lu Suici berpikir, jika naga iblis ini bisa mengendalikan petir, mungkin Lu Suici bisa memanfaatkannya. Terlihat naga ini menyerangkan kembali petirnya hingga membuat Lu Suici terluka karena formasi pelindungnya pecah. Yang mana karena itu, Lu Suici harus mencoba meski resikonya besar. Dengan cepat Lu Suici bergerak dan menggunakan esnya untuk menahan naga itu. Dan di sini pun Lu Suici menunggu sampai naga itu menghancurkan es tersebut baru bergerak. Setelah itu Lu Suici langsung menyerangkan ribuan pedangnya ke tubuh naga ini untuk mengunci pergerakannya. Akan tetapi terlihat jika naga ini masih bisa menghancurkan pedang-pedang dari Lu Suici tersebut. Melihat hal itu pun, Lu Suici langsung menjalankan rencananya dengan membuat perisai berlapis. Di sini pun Lu Suici bertahan di perisai terakhir dan menggunakan pedang tiannya sebagai penghubung untuk menarik semua kekuatan di langit dan bumi. Kemudian Lu Suici mengumpulkan kekuatan petir miliknya dan kekuatan petir dari naga tersebut ke dalam sebuah formasi yang dia buat. Yang mana kedua petir tersebut Lu Suici rubah menjadi petir ilahi ke dalam pedang tiannya. Dan kemudian Lu Suici langsung menghantam naga tersebut menggunakan kekuatan petir dari pedang tiannya ini. Terlihat benar saja jika naga itu kini mulai tak berkutik karena terkena kedua petir itu. Akan tetapi Lu Suici pun juga terluka semakin parah setelah menggunakan teknik barusan. Sementara di lembah ular beracun, Chauvin dan Brigitte pun masih menghadapi gelombang binatang yang semakin berdatangan. Yang mana terlihat jika mereka berdua harus turun tangan untuk mengatasi para binatang ini. Sementara itu terlihat jika Qin Wuyan ternyata kembali ke sekte 10.000 racun dan masuk ke dalam formasi yang dia buat untuk anggota sektenya. Terlihat Perisan Miao pun marah karena Qin Wuyan ini mengingkari janji. Akan tetapi Qin Wuyan tahu jika Perisan Miao diam-diam bekerja sama dengan sekte Raja Hantu. Padahal Perisan Miao bilang akan membantu Qin Wuyan melawan sekte Raja Hantu. Mendengar itu pun, Perisan Miao langsung berusaha menyerang formasi tersebut. Akan tetapi Qin Wuyan mengatakan, daripada mereka bertengkar di sini, lebih baik mereka berdua memikirkan bagaimana cara menahan gelombang monster binatang ini. Di sini pun Perisan Miao terkejut setelah Qin Wuyan mengeluarkan segel dewa 10.000 racun. Dan terlihat jika Qin Wuyan menggunakan segel tersebut untuk berusaha meninggalkan tempat ini. Akan tetapi diam-diam, ada orang yang langsung menusuk Qin Wuyan dari belakang, yang mana ternyata orang itu adalah Chang Song. Melihat itu Qin Wuyan terkejut karena Chang Song sudah berpihak dengan sekte Raja Hantu. Dan Chang Song terus menusuk lebih dalam agar Qin Wuyan ini segera mati. Akan tetapi anggota sekte 10.000 racun lain pun langsung menangkap Chang Song ini. Di sini Qin Wuyan pun merasa jika sia-sia gurunya sudah sangat menghormati Chang Song waktu itu. Apalagi Chang Song ini sudah berganti sekte 2 kali. Kemudian terlihat Qin Wuyan langsung melemparkan Chang Song keluar dari formasi miliknya. Karena Qin Wuyan ingin Chang Song tetap di sini dan mati di tangan para siluman itu. Terlihat Qin Wuyan yang sudah terluka pun sangat ingin mereka semua mati di tempat ini. Di sini pun Qin Wuyan terus memprovokasi dengan berkata jika Wan Renwang atau Raja Hantu merasa dirinya paling hebat dan ingin menguasai dunia. Akan tetapi dia tak bisa melindungi anak dan istrinya dan akhirnya dia juga akan menjadi santapan binatang iblis. Sementara Perisan Miao adalah seorang yang ingin mendapatkan segalanya tapi takut mati. Dan demi harta karun sekte, dia mengerahkan seluruh sekte. Di sini pun terlihat jika para monster sudah semakin mendekat ke sekte 10.000 racun ini. Di sini pun Qin Wuyan juga mengatakan apa itu gelar Tuan Muda Darah untuk Guili. Karena menurutnya, Guili hanyalah pengkhianat yang ditolak oleh aliran kebenaran dan dibuang oleh sektenya sendiri. Dan menurut Qin Wuyan, Guili tak pantas dibandingkan dengan dirinya karena dia pada akhirnya tetap kalah satu langkah. Dan Qin Wuyan berjanji, jika kelak sekte 10.000 racun menguasai dunia, dia akan mempersembahkan arak agar arwah mereka tenang di alam baka. Setelah itu pun, terlihat Qin Wuyan dan anggota sektenya pergi dari tempat ini menggunakan segel tadi. Akan tetapi Qin Wuyan dikejutkan karena dia berada di tempat yang dipenuhi darah dan tak seperti tujuan awal. Dan dia pun terkejut karena para binatang iblis besar sudah berada di belakangnya. Di sini pun Qin Wuyan terkejut melihat tubuh Cuwu yang besar ini. Dan dia sadar jika dirinya bisa berteleportasi ke tempat ini karena dia sudah menyerap kepala harimau yang diberikan Guili kemarin. Di sini pun Qin Wuyan hanya bisa terdiam mendengar para anggotanya meminta tolong kepadanya untuk diselamatkan.
Sementara peri jin dan anggota sekte Raja Hantu masih bekerja sama untuk melawan para monster tersebut. Bahkan kemudian pun, Siobhan mampu menghancurkan monster yang ada di hadapan mereka. Di sini Siobhan mengatakan jika Jin Wuyan ini sudah menjerat dirinya sendiri. Dan terlihat kemarahan Jin Wuyan meledak melihat rencana mereka yang menjebaknya ini. Dan itulah guys alur cerita Jia Dinasti episode 59 ini. Ternyata rencana Siobhan cerdas juga ya dengan memberikan kepala harimau Fei kepada Jin Wuyan kemarin. Karena ternyata hal itu dilakukan agar Jin Wuyan tak bisa pergi jauh dari sekte 10.000 racun. Dan apalagi yang akan Siobhan hadapi selanjutnya, kita tunggu saja dalam Jia Dinasti episode 60. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.